Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali bersama Pak Suhadi. Pak, selamat datang ke Cokro lagi Pak. Ya, selamat datang. Ini saya pengen membicarakan terkait dengan respon Pak Jokowi terhadap isu-isu mutakhir Pak. Ini kan selalu setiap ada persoalan yang publik, netizen atau medsos atau di media mainstream narik-nariknya ke Jokowi gitu kan. Jadi ini menarik. Ini setidaknya ada 3 hal yang saya catat, Pak. Yang pertama soal respon Pak Jokowi tentang isu tuduhan ijazah palsu. Betul. Tentang fitnahan ijazah palsu ke Pak Jokowi. Ini kan sempat tenggelam ini kan gara-gara ada demo kemarin, ada kerusuhan, terus ada reshuffle, ada apa. Ini kan isu ijazah palsu ini tuduhan ijazah palsu ini tenggelam. Ya. Nah, Pak Jokowi kemarin merespon kok saya selalu dipersoalkan ijazah serangannya soal ijazah, nanti lama-lama terus anak saya Kaisang kan Gibran kan dipersoalkan juga. Betul. Nanti lama-lama digugat, ya. Terus nanti cucunya Pak Jokowi juga dipersoalkan, Jan Etes gitu. Betul. Jadi ini menarik nih responnya Pak Jokowi itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua soal respon Pak Jokowi tentang reshuffle. Kan selalu ada narasinya kan pengaruh Jokowi atau kekuatan Jokowi dipretelin satu-satu gitu. Jadi itu narasinya begitu gitu. Pak Jokowi menyatakan itu prerogatif dong, harus dihargai gitu. Yang ketiga soal isu perampasan aset. Ya. Nah, itu juga Pak Jokowi kan menegaskan itu memang apa yang diperjuangkan beliau sejak periode pertama kalau nggak salah itu. Dan ada videonya Pak Mahfud kan yang memberikan testimoni bahwa Pak Jokowi itu konsisten dalam hal pemberantasan korupsi. Iya, soal pemberantasan perampasan aset gitu ya. Jadi kita bahas satu-satu, Pak. Oke. Pertama soal tadi itu, soal Roy Suryo CS nih. Gimana Pak Suhadi? Perkembangannya gimana ini? Jadi kalau menurut saya terkait menyangkut masalah perkembangan ijazah palsu ini, itu penyidik harusnya tanggap ya. Kalau menurut saya ini harus segera dilakukan penetapan tersangka atau kemudian ada langkah-langkah kemajuan. Karena kan kalau saya lihat ini dalam beberapa minggu ini nyaris tenggelam isu ijazah palsu ini. Dan barangkali juga ya karena memang kemarin ada demo dan lain sebagainya, ini kan semua sudah berakhir. Ya. Dan kalau memang ini sudah berakhir dan negara dalam keadaan kondusif, harusnya dilanjutkan kembali gitu kan, jangan sampai ini tenggelam ya atau kemudian menjadi tidak jelas persoalannya. Nanti masyarakat juga akan bertanya lagi kan, ini kemana arahnya dan sebagainya. Makanya menurut saya dalam konteks ini penyidik harus betul-betul tanggap karena ini kan udah bukan persoalan biasa lagi berkaitan dengan masalah isu ijazah palsu. Ini kan sudah muaranya udah sangat nasional bahkan mendunia gitu. Ya. Kalau ini nggak diselesaikan akan menjadi problem di kemudian hari buat Pak Jokowi sendiri dan keluarga. Dan memang apalagi sekarang nih yang kita lihat juga persoalannya kan memang nggak berhenti nih berkaitan dengan masalah ijazah. Karena barangkali ya mereka ini orang-orang yang memang sentimen dengan Pak Jokowi mungkin hanya ini modalnya yang bisa dilakukan. Karena isu berkaitan dengan masalah korupsi nggak bisa dibuktikan. Ya. Isu berkaitan dengan masalah-masalah yang lain juga nggak bisa dibuktikan. Nah mungkin yang paling enak ya ini gitu. Apalagi sekarang nih. Kemarin juga kita melihat ada suatu gugatan yang ditujukan kepada Pak Wapres. Ya. Katanya ijazahnya itu nggak setara dan lain sebagainya. Padahal harusnya setara dan lain sebagainya. Sehingga sekarang lagi digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan nilainya pun nggak tanggung-tanggung. 125 triliun. Dan juga yang saya aneh. Kenapa juga melibatkan bahwa seolah-olah nanti ini kalau dapat duitnya mau diserahkan kepada negara. Apa kepentingannya gitu. Nah dari sini kita melihat bahwa makanya persoalan-persoalan yang sudah memang mengerucut kepada masalah-masalah hukum harus dituntaskan. Kalau enggak terus berkepanjangan gitu. Oke, berhenti sebentar ya. Kalau ini berhenti sebentar, mungkin kan Roy Suryo tujuannya dan kawan-kawan supaya dia nggak ditangkap, nggak ditahan dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar dituntaskan. Jangan sampai nanti ini menjadi kebiasaan dan suatu keadaan-keadaan yang memang nanti juga berhenti lagi
diam lagi dan lain sebagainya. Nggak mau kita seperti itu gitu kan. Ini harus dituntaskan. Hmm. Kalau memang udah terbukti ada tindak pidana, tetapkan secepatnya ya untuk menetapkan tersangka. Panggil mereka sebagai tersangka. Ya. Gitu. Nah itu kan sebelum ada demo dan lain-lain itu Pak, itu kan perkembangan yang terakhirnya itu kan ada pernyataan resmi UGM ya. Iya. Kan rektornya sudah menyatakan resmi, terus kemudian bahkan ada mereka bikin kayak conference gitu ya, atau Zoom meeting atau apa, atau pokoknya podcast ya, yang menegaskan soal bahwa itu adalah asli gitu ya. Nah ini tapi kan kemudian mereka selalu yang versi yang berbeda dengan Roy Suryo CS selalu mereka tolak gitu kan. Nah itu kan harusnya menjadi bahan juga buat Polda ya, buat kepolisian lah gitu. Bahwa ini ada yang Pak Suhadi kan menyatakan kalau UGM sudah bilang asli ya sudah itu asli. Cukup gitu. Betul. Kan di dalam hukum pidana itu kan mencarinya kebenaran material ya, bukan lagi pada pengakuan UGM. Saya sebetulnya juga tidak begitu terlalu cenderung suka ya. Karena kan melihatnya pada parameter hukum dalam persoalan ini. Tadi ada kebenaran materialnya. Ya, kebenaran materialnya apa? Di dalam hukum pidana itu. Ya, benar nggak itu ijazahnya dikeluarkan dari sana? Polisi kan tentunya harus melihat. Ya, penyidik dalam konteks ini harus melihat betul nggak ijazah itu ada. Terus betul nggak ada perkuliahannya. Betul nggak ada nilai-nilai yang dikeluarkan oleh pihak UGM. Betul nggak ada kelulusan. Betul nggak ada foto wisudanya. Kan materialnya ke sana. Terus kemudian saksinya, siapa teman kuliahnya Pak Jokowi, di mana dia KKN, terus kemudian tahun berapa dia KKN dan lain sebagainya. Terus tahun berapa juga teman-temannya juga ikut lulus dalam persoalan yang memang bersamaan dengan Pak Jokowi. Kan itu persoalannya kan. Kalau UGM menegaskan bahwa itu ijazahnya palsu, benar ya, asli ya. Tentunya dalam konteks ini ya, yaitu harus menjadi bukan segala-galanya menjadi barometer, tetapi ini menjadi penguat saja gitu kan. Karena persoalannya tadi, ini kan kebenarannya material. Kebenaran material itu apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, sudah ada temennya, sudah ada orang yang kuliah di UGM, terus memang udah ada wisuda, terus memang kuliahnya Pak Jokowi itu di UGM, di Fakultas Kehutanan dan lain sebagainya, itu harusnya udah selesai gitu kan. Dan itu sudah dikantongi semua oleh Polda Metro Jaya Pak ya? Dan juga ahli kan, sudah juga diinikan berkaitan dengan keraguan dulu katanya ijazahnya nggak asli dan lain sebagainya. Itu juga kan sudah dipanggil ahli-ahli menyangkut masalah tulisan, menyangkut masalah bahasa, masalah kertas, masalah kemudian juga keberadaan daripada ijazah itu kan sudah diuji. Dalam artian secara hukum material, secara hukum pidana, ini sudah selesai gitu kan. Jadi kalau kita mengatakan parameternya kepada pengakuan dalam konteks ini, itu hanya sekedar penguat gitu ya. Karena apa yang kita lihat juga dari pemeriksaan yang ada, kalau memang mungkin nggak benar, Polda dari kemarin, Polda Metro ya, dalam hal ini penyidik, itu kan sudah harus mendrop kasus ini untuk tidak dilanjutkan. Tapi kalau dipanggil, malah saya dengar juga sekarang sudah mengarah kepada penetapan orang-orang yang diduga itu memang betul melakukan tindak pidana. Artinya dari sini udah clear. Memang kebenaran secara material, secara hukum pidana itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang itu sudah seperti itu, harusnya ya nggak usah ragu dong. Dalam hal ini Polda Metro, penyidik ya untuk menetapkan dan menaikkan status dari yang tadinya sebagai saksi ya, saksi yang dilaporkan terlapor dalam hal ini ya ditingkatkan dong menjadi tersangka. Kan itu prosesnya gitu kan. Itu dilakukan, nggak perlu ragu-ragu lagi. Dan saya katakan ini nggak boleh berhenti kasus ini kok. Ini harus terus berlanjut dan ujungnya adalah putusan pengadilan. Nanti sampai sejauh mana kasus ini menjadi sebuah produk hukum bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Itu. Dan kemudian case closed gitu ya. Case closed. Sudah selesai gitu ya. Setelah berkekuatan hukum. Ya. Dan menurut Pak Suhadi kira-kira ke depan ini dalam waktu dekat akan mengarah ke sana nggak Pak? Sikap Polda, sikap polisi untuk segera mensegerakan itu? Ya harusnya seperti itu. Cuma kan sekarang kelihatannya
wait and see-nya ini kenapa gitu kan? Ini yang kita pertanyakan. Kalau untuk dihentikan nggak mungkin. Karena seperti yang saya katakan tadi kan, kalau memang dihentikan harusnya kan sudah dihentikan. Tapi dengan keadaan-keadaan yang terus diperiksa dan lain sebagainya, sekarang ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan itu di Polda kan statusnya sudah terperiksa kan, bukan lagi dia sebagai orang yang diwawancarain atau dimintain keterangannya dan sebagainya. Tapi statusnya kan sudah menjadi penyidikan, bukan lagi penyelidikan, gitu kan? Kalau itu berarti 2 alat bukti yang dikendaki oleh undang-undang ya itu sudah terpenuhi. Jadi apalagi gitu kan? Udah tetapkan tersangka supaya ini nggak berlarut-larut dan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan juga ada kepastian hukum bahwa ini adalah tindak pidana gitu. Nah, terus kemudian yang kedua Pak, soal reshuffle. Nah, itu juga masih, itu kan Pak Jokowi kan juga memberi pernyataan ya kan soal bahwa tadi itu soal hak prerogatif apa. Ini menarik karena kan sempat ada relawan Jokowi yang marah-marah ke Pak Prabowo gitu kan terkait dengan Budi Ari. Nah, karena Budi Ari itu kan dianggap sebagai karena ketua Projo gitu kan, bahwa itu pertanda bahwa orangnya Jokowi sudah dipretelin gitu. Padahal di dalam reshuffle itu kan ada Budi Gunawan yang orang dekatnya Bu Mega gitu kan, juga di reshuffle. Kemudian yang orang yang dekatnya Pak Jokowi di situ masih banyak kan, ada Pak Pratik, bahkan Menkeunya juga dekat dengan Pak Jokowi dan dekat dengan Pak Luhut gitu ya. Betul. Itu tapi diabaikan. Yang sekarang kan, yang sekarang. Iya, betul. Hal-hal yang semacam itu diabaikan untuk framing yang tadi itu, framingnya itu adalah bahwa reshuffle ini bukti bahwa orangnya Jokowi dipretelin gitu. Gimana menurut Pak Suhadi membaca responnya Pak Jokowi? Ya. Kalau saya melihat kan dalam konteks besar dari apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi, orang yang mendukung juga Pak Prabowo yang pertama kali kan itu istilahnya Pak Jokowi kan. Kita ini relawan ini ikut-ikut aja dalam kaitan ini gitu. Jadi kalau saya lihat itu kan sangat dewasa sekali pemikiran Pak Jokowi berkaitan dengan masalah adanya reshuffle. Karena kan kepentingannya bukan kepada orang per orang, tapi kepada bangsa dan negara. Ya, kita nggak tahu reshuffle ini tujuannya apa kan gitu kan. Yang tahu banyak itu adalah langsung presiden. Dalam konteks ini Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai orang yang mengganti itu. Mungkin ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Kalau saya lihat juga kan seperti misalnya penggantian Menteri Keuangan. Kan saya lihat ini semangat dari yang baru ini kan itu direspon oleh masyarakat cukup baik, cukup positif gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan masalah Pak Budi Ari, kebetulan juga itu teman kita di relawan ya. Ini kan juga jangan menganggap bahwa satu-satunya relawan yang ada di situ, bukan. Jadi kita juga kalau lihat seperti itu kan subjektif sekali dalam persoalan ini. Dan saya juga sudah bicara dengan Bang Yanes dalam kaitan ini. Dia memang agak menyesalkan karena memang ada kata-kata yang cukup tidak elegan lah yang diucapkan dalam konteks. Bang Yanes ini yang bikin video itu Pak ya, bikin video yang namanya Yanes kecewa marah dengan Pak Prabowo gitu ya. Itu beredar luas itu Pak. Kita juga meresponnya ya cukup agak sedikit menyesalkan juga sih. Karena ada kata-kata yang harusnya kan nggak boleh seperti itu gitu kan. Sekali lagi, hak reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi apa yang mau dimain oleh presiden yang paling tahu dalam kaitan ini. Tentunya kita sebagai relawan, kita harus mendukung dong gerakan itu. Walaupun itu teman kita misalnya. Ya kan? Kan kita harus mempunyai dan menumbuhkan kedewasaan dalam bernegara. Ya, gitu. Nah, ini kita bisa dibuktikan juga oleh Pak Jokowi ya dalam konteks reshuffle ini seperti apa responnya, kan positif aja. Itu hak prerogatif presiden, itu memang punya kewenangan presiden dan lain sebagainya. Itu kan sangat smooth kalau saya melihat persoalan seperti itu. Ya kita sebagai relawan tentunya juga harus menyadari kepentingan negara itu yang kebanyakan yang kita nggak tahunya, yang tahunya kan presiden dalam konteks ini. Gitu. Dan relawan itu kan sebenarnya kalau dalam konteks sekarang kan sebenarnya mendukungnya itu mendukung Prabowo Gibran kan Pak ya. Harus jadi itu kan kelanjutan gitu ya. Iya. Jadi kan nggak aneh kalau yang tadinya relawan Jokowi kemudian justru menyerang Prabowo gitu ya.
betul. Jadi itu yang perlu ditegaskan Ya. gitu. Kalau Pak Suyadi sendiri melihat keputusan-keputusan Pak Prabowo terkait dengan timnya gimana, Pak? Ya. Kalau saya lihat begini, ini berkaitan dengan resapel ya. Ya, ya. Saya sangat mendukung kok. Bukan berarti kemudian kita menyetujui adanya resapel yang memang itu salah satunya teman relawan, bukan. Kan saya bilang tadi, kepentingan negara yang tahu adalah presiden dalam konteks Ya, ini. ya. Ya kan? Makanya kan kerangka besarnya nggak bisa dilihat sekarang ini kan. Lihatnya ke depan ya, Oke. nanti maunya seperti apa dan lain sebagainya. Yang tahu adalah presiden. Nah, terus kemudian ya, saya sebagai relawan tadi udah dijelaskan. Kita ini sebagai relawan, begitu memang ada resapel, apapun gerakannya, ya namanya dia seorang presiden, ya harus kita hormati dong. Masa sih kelompok relawan punya kekuatan yang begitu besar, kan juga enggak. Yang bisa menentukan, oh ini boleh diresapel, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Itu salah menurut saya gitu kan. Ya semua kita serahkan ke presiden. Ya. Karena tujuannya untuk berbangsa dan bernegara kok. Betul, betul. Bagaimana kemakmuran, bagaimana kejayaan negara ini bisa dicapai. Tujuannya kan, tujuan besarnya kan ke sana gitu. Jadi kita ya ikuti aja maunya seperti apa. Ya, ya. Dan kita dukung terus apa yang dimauin oleh presiden. Termasuk kita ada reformasi kepolisian. Kita juga dukung ya. Nah, ini nanti juga saya akan rapat untuk membicarakan menyangkut masalah ini. Karena apa yang dilakukan oleh presiden ya, itu tentunya baik kok untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Dan itu kan yang tim reformasi kepolisian kan juga melibatkan tokoh-tokoh ya. Ya, kan ada usulnya malah dari tokoh kan ini kan. Oke, ya, Gitu. ya. Nah, terus ini Pak, ini yang juga tidak kalah menarik nih Pak, dan saya kira ini kedepannya akan menjadi isu yang cukup awet lah ya, cukup berkepanjangan gitu, soal undang-undang perampasan aset. RUU, belum Ya, undang-undang, sorry, betul. RUU perampasan aset. Kan kemarin ketika setelah terjadi demo penjarahan, terus sampai banyak sekali kasus-kasus lah yang terjadi. Kemudian kan tiba-tiba DPR gercep, wah setuju tunjangan dihapuskan, gitu kan, berlomba-lomba untuk kayak menunjukkan pro rakyat gitu. Betul. Termasuk soal RUU perampasan aset. Betul. Gitu. Dan kita tahu juga kan, setuju juga ya sebagian partai. Betul. Dan kita tahu bahwa ide ini sudah lama ditekankan oleh Pak Jokowi kan gitu, dan itu ada testimoni dari Pak Mahfud yang cukup banyak, itu videonya cukup beredar itu. Gimana sebenarnya ini duduk perkaranya, Pak? Jadi terkait menyangkut masalah isu rancangan undang-undang perampasan aset, saya agak sedikit berbeda. Agak sedikit. Bukan tidak menyetujui rancangan undang-undang ini masuk dalam prolegnas, bukan. Ya. Tapi ada parameter berpikir saya yang berbeda. Kenapa saya katakan begitu? Barangkali saya mau jelaskan dulu sisi hukumnya. Ya. Kita ini kan menganutnya negara hukum, ya. Itu dikatakan dalam Undang-Undang Dasar, itu jelas sekali kok. Bahwa karena kita menganut negara hukum, berarti semuanya harus melalui proses hukum. Karena kita bukan negara kekuasaan, yang artinya kekuatan-kekuatan negara dikedepankan dalam konteks ini. Bukan mahstat, tapi restat atau gitu ya. restat. Ya. Ini kita adalah restat, bukannya mastat. Ya. Bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang belum yang lama maupun yang sudah diamandemen, itu tetap paketnya adalah seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti itu, berarti kita bandingkan dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini kan di dalam pasal 2 ya, yang saya lihat. Ini masih rancangan. Jadi saya juga nggak bisa menyimpulkan bahwa itu apakah pasal jadi atau masih pasal penggodokan. Belum ya. Cuma saya udah kirim surat juga ke DPR nih, ya, dari tim hukum Merah Putih. Kita mengusulkan untuk jangan sampai ini kebablasan lah istilahnya. Karena kenapa? Kalau kita melihat rancangan undang-undang perampasan aset ini, semangatnya adalah bagaimana aset orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diambil, dirampas. Baru diduga atau sudah tersangka, Pak? Belum.
Baru diduga. Ini dalam pasal 2 yang saya lihat. Oke. Di dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Ya, Di ya. dalam pasal 2 itu jelas banget kok. Diambil dulu, dirampas dulu ya, dan mengabaikan hak hukumnya. Oke. Nah, kalau kita lihat kepada mukadimah Undang-Undang Dasar, ini kan sudah bertentangan di sini. Apalagi kalau kita lihat juga, saya sangat concern kemarin membuat tulisan ini juga. Saya lihat lagi ya, ini di dalam negara hukum itu ada yang dinamakan ajas praduga tidak bersalah. Oke. Ya. Nah, ajas praduga tak bersalah tadinya berlaku di civil law, ya, undang-undang yang kita anut sekarang ini, ya, atau undang-undang dalam hukum positif. Tapi di common law, ya, ini juga udah dianut pada abad 18 ternyata setelah saya pelajari ini, ya, bahwa prinsip dasar daripada tindak pidana, ya, itu tidak boleh mengedepankan hal-hal yang bersifat kekerasan atau hal-hal yang bersifat praduga. Nggak boleh, ya. Karena tadi ajas presumption of innocent atau ajas praduga tidak bersalah, orang kan boleh nggak dinyatakan bersalah dulu dong sebelum ada keputusan pengadilan. Kan endingnya di sana. Harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Nah, kalau kita kaitkan dengan rancangan undang-undang perampasan aset seperti yang saya katakan tadi di pasal 2, ini kan menjadi berbenturan, menjadi bertolak belakang. Tapi semua ini kita serahkan kepada dewan, ya, kepada pemerintah. Cuma menurut saya, kenapa sih kalau memang seperti ini, saya juga di dalam tulisan itu, kita nggak menerapkan aja misalnya ajas pembuktian terbalik. Iya dong, kan itu sebetulnya sama dalam kaitan itu, ya kan? Cuma kalau ajas pembuktian terbalik, ya, itu artinya ada instrumen yang memang harus dilalui peradilan dan lain sebagainya. Berbeda dengan tadi semangat rancangan undang-undang perampasan aset. Sebetulnya apa sih persamaannya antara perbuktian terbalik dengan perampasan aset ini? Ya? Yang menjadi pembeda kan wilayah kerjanya nih, ya, wilayah kerja. Kalau berkaitan dengan masalah pembuktian terbalik, berarti kita larinya kepada tindak pidana pencucian uang, ya, gitu kan? Karena memang di situ undang-undangnya itu harus berlaku, gitu kan? Ya. Apakah tindak pidana pencucian uang itu masuk dalam ranah korupsi? Iya, karena salah satu tindak pidana korupsi itu adalah pencucian uang, gitu kan? Kita dulu mengenal, ya, istilahnya di dalam hukum pidana itu, ya, predikat crime, ya, dasar dari hukum pidananya itu, ya. Misalnya begini, orang dituduh melakukan korupsi, ya. Korupsinya dikenakan pasal 2. Saya contohkan seperti itu, ya, yang paling gampang itulah, ya. Terus kemudian dari ketentuan pasal 2 ini, orang ini terbukti dia melakukan korupsi walaupun dia tidak melakukan misalnya menikmati keuntungan. Kan yang namanya undang-undang korupsi di dalam pasal 2 itu siapa saja, ya, yang mendapat keuntungan dari kasus itu walaupun orang yang memberikan kebijakan itu tidak mendapatkan uang. Itu kan termasuk dalam korupsi. Ya. Ranahnya menjadi luas. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan tadi pencucian uang? Saya udah bilang tadi pasal 2 ini adalah predikat crime-nya, ya. Terus apa yang kemudian yang disebut dengan pencucian uang berkaitan dengan masalah itu? Kan dapat uang nih, ya. Korporasi yang mendapatkan atau siapa yang mendapatkan? Ini kecipratan gak orang yang dapatkan? Ya kan? Yang tahu siapa? Kan ada PPATK dalam kaitan ini. Kan itu bisa diberdayakan dong. PPATK itu sangat bisa meneropong hal-hal yang berkaitan dengan masalah pencucian uang, gitu, ya. Nah, terus kemudian tadi kalau memang orang ini sudah kena di dalam persoalan ini, ya, kan berarti TPPU-nya kena. Jadi orang ini 2 kali kena, gitu kan? Maaf, tadi TPPU itu apa, Pak? Tindak pidana pencucian uang. Ya. Ya, tindak pidana pencucian uang. Ya. Tadi kan predikat crime-nya kan korupsi tadi, kan, ya. Tapi dia dapat keuntungan nih dari sini, gitu kan, secara diam-diam. Terus, waduh, kan susah itu. Loh, ada PPATK kok gampang, ya kan, ya.
Ya kalau misalnya PPATK nggak mampu juga dalam konteks ini, masyarakat juga bisa membantu kan. Dulu tetangganya yang punya saudara si A yang memang ini diduga korupsi kok tiba-tiba menjadi kaya. Kan bisa juga dialihkan dan lain Ya, sebagainya. ya. Ya, kan itu yang disebut pencucian uang. Kan nggak orang di dalam atau mungkin dibeliin rumah atau di ini kan dialihkan ya kepada siapapun sepanjang memang itu bisa diketahui, kan itu bisa dilakukan. Masuk dalam pencucian uang tadi. Gitu. Nah, kaitan dengan menyangkut masalah tadi ya, berkaitan dengan masalah pencucian uang, berarti di dalam persoalan ini ya, kalau memang itu sudah bisa dibuktikan kedua-duanya, kan ini bisa dilakukan. Nah, tadi harapannya bagaimana sih untuk mempercepat proses? Tadi ada contoh yang paling dasar. Ini ada koruptor nih yang sudah lari ya. Makanya semangat rancangan pemberantasan Perampasan aset. perampasan aset ini menjadi penting ya. Bagaimana untuk mengatasinya? Di Indonesia ini dikenal dengan peradilan in absentia. Kenapa itu nggak dilakukan? Misalnya dalam kasus Reza Khalid gitu ya? Misalnya dengan kasus Reza Khalid. Kan nggak bisa pulang nih. Kenapa nggak diadili aja secara in absentia? Kan itu dibenarkan dalam KUHP, ya, dalam Undang-Undang Tipikor, terus juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, itu kan dibenarkan. Kenapa itu nggak dilakukan? Sederhana kok, ya, itu diajukan aja. Misalnya Reza Khalidnya nggak pulang, ya udah dilakukan persidangan, dibuka dan lain sebagainya. Karena itu sah dan dibenarkan menurut hukum. Ada di dalam hukum itu, ya, di dalam Undang-Undang Tipikor maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu diatur kok tentang masalah berkaitan dengan perkara-perkara in absentia. Itu kenapa nggak dicoba? Gitu kan? Kenapa? Menurut Pak Juhadi kenapa, Pak? Padahal ini kan ide yang, lah kenapa enggak ya? Kenapa enggak terpikir gitu oleh kalangan pengadilan atau apa gitu? Nah ini yang saya juga agak meragukan ya. Apakah memang nggak ada keseriusan? Makanya kalau memang nggak ada keseriusan, mau nanti ada undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya, tetap kan nggak jalan gitu kan. Kenapa instrumen yang sudah ada ini nggak dilakukan gitu kan? Kenapa itu nggak dilakukan? Ya, kejaksaan coba dong, test case dong dalam kasus ini. Kalau memang tujuannya untuk pemberantasan korupsi, ya, Reza Khalid ini adalah barometer, ya, hal yang terpenting. Uji coba, ya, dengan pengadilan in absentia. Kalau berhasil, orang-orang yang lari udah dilakukan aja persidangan seperti itu. Dan tentunya kan juga itu lebih cepat. Karena di dalam hukum ya itu nanti putusannya bersifat perstek. Artinya putusan tidak dihadiri oleh terdakwa. Kan lebih cepat dong. Ya. Dan berkekuatan hukum lagi setelah itu kan, setelah dihitung berapa hari, kalau tidak ada upaya hukum itu menjadi kekuatan hukum. Dan kalau sudah menjadi buis kan gitu kan. Kalau sudah punya kekuatan hukum baru negara berhak mencita. Ya, kalau yang namanya mencita sekarang aja udah bisa kok menurut saya. Ya kan, dia udah ditetapkan sebagai tersangka, ya, udah bisa melakukan penyitaan kok. Dan saya dengar udah ada rumahnya yang disita, udah ada asetnya yang disita, kan gitu kan. Tinggal uang-uangnya nih ada di mana, ya PPATK bekerja dong untuk kepentingan ini, ya kan. Sekali lagi ya, lakukan peradilan in absentia buat orang-orang seperti itu. Siapa saja lah, bukan hanya orang yang kita sebutkan tadi, siapa saja. Orang-orang yang mengingkari atau melarikan diri dalam konteks ini, lakukan peradilan-peradilan in absentia. Itu dibenarkan menurut hukum kok. Itu gitu. Menarik ini menarik. Dan saya kira ini mungkin memang perlu diwacanakan ini Pak soal peradilan menurut saya ini harus. Iya. Nah tapi ini saya mau kembali ke soal wacana undang RUU perampasan aset Pak, yang tadi saya bilang bahwa Pak Jokowi sudah lama menyuarakan soal ini, menuntut soal ini, yang seperti testimoninya Pak Mahfud gitu ya. Terus waktu itu kan waktu ada Pak Mahfud di DPR kan pas diskusi dengar pendapat di DPR kan kemudian ada Bambang Pacul menyatakan, betul. Kita ini kan Korea tergantung ketua partai gitu betul. Kan. Itu kan kaitannya dengan soal perampasan aset. Nah, menurut gimana tanggapan Pak Juhadi itu tentang begitu bersemangatnya Pak Jokowi dalam menggolkan soal ini? Ya, jadi begini,
dulu pernah ada revisi undang-undang KPK, Oke. ya. Yang paling getol melawan tentang revisi itu saya, ya. Ada 17 tulisan saya masuk di Tribun. Itu bisa diklik kok, Oke. di-download, dilihat, ya ada tulisan saya di situ. Saya tidak setuju dengan konsep itu. Karena itu adalah bagian pelemahan dari KPK. Ya. Ternyata kan benar, tulisan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, gitu kan. ya. Nah, berkaitan juga dengan menyangkut masalah perampasan aset. Kalau saya katakan tadi, ya, adanya undang-undang dasar, ya, yang mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum atau restat, bukan negara kekuasaan, mastat, bukan itu, ya. Terus kemudian juga ada piagam yang saya katakan tadi, presumption of innocence, ajas praduga tidak bersalah. Ini nggak melanggar. Kalau seperti yang saya katakan tadi, benar-benar aset perampasan aset, rancangan undang-undangnya itu mengedepankan merampas aset atau mengambil paksa aset yang diduga koruptor ini, ya, kepada undang-undang tadi. Ya, saya bilang tadi di dalam tadi yang mukadimah undang-undang dasar, ya, dan juga prasasti tadi presumption of innocence yang udah berlaku di abad 18 oleh dunia, ya, berkaitan dengan masalah HAM atau hak asasi manusia. Terus kemudian juga kita bandingkan lagi, ada undang-undang HAM, ya, ada undang-undang kehakiman dan sebagainya. Ini apa enggak bermasalah? Ini yang perlu dipertimbangkan. Saya memberi masukan aja. Jangan sampai nanti kita dininabobokan dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi pada wacana keberlakuannya menimbulkan masalah. Gitu loh, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau mengedepankan kepada perampasan aset, bagaimana orang yang dirampas, orang baru diduga? Kan tadi ajas presumption of innocence kan melekat kepada dia. Hak asasi seseorang dinyatakan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan, ada juga dan melekat di orang yang bersangkutan. Walaupun kita katakan dia itu calon koruptor gitu loh, ya. Ini yang perlu dipikirkan. Bukan saya nggak setuju, bukan. Kita mau membangun semangat pemberantasan korupsi itu dari sudut pandang yang benar, bukan dari sudut pandang yang nantinya agak ugal-ugalan, ujung-ujungnya masyarakat dikecewakan, gitu. Ya kalau memang mempercepat itu seperti yang saya katakan tadi, peradilan in absentia berlakukan, ajas tadi pembuktian terbalik juga berlakukan, sederhana, instrumennya sudah ada. Barangkali ini mungkin saya juga usul, ya. Kan sekarang juga semangat Mahkamah Agung lagi mau membantu bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa berjalan dengan baik. Bikinlah peradilan yang lebih sederhana. Jangan ada banding. Putusan pengadilan, ada banding, ada kasasi. Itu terlalu bertele-tele. Bikin peradilan yang sederhana. Khusus seperti terkait kasus korupsi gitu atau secara umum? Ya, misalnya contoh paling gampang gini. Saya nggak melihat yang lain, ya. Yang saya lihat kasus peradilan niaga. Ya. Peradilan niaga itu kan ditentukan batas waktunya kan. Sekian hari, sekian bulan, sekian lamanya harus sudah putus. Ya. Dan dia tidak mengenal lembaga banding. Dia hanya mengenal lembaga kasasi. Kenapa ini juga nggak diberlakukan gitu loh. Kan kita lagi darurat korupsi. Dan kita lagi membutuhkan aset-aset koruptor itu bisa masuk dengan aman dan menjadi aset negara. Kenapa itu nggak dilakukan? Bicarakan dengan baik. Jangan bicara yang sifatnya ngelantur atau menerawang yang terlalu jauh. Usahakan yang sederhana-sederhana aja. Bikin yang sederhana. Gitu. Seperti yang saya contohkan, peradilan niaga. Dia tidak mengenal lembaga banding kok. Ya. Dan sekian bulan, sekian hari harus sudah putus. Itu kan mekanisme yang paling benar gitu loh. Di samping mempercepat proses, ya, keberhasilannya itu juga tidak bertentangan dengan ajas-ajas hukum yang berlaku. Itu. Ya. Jadi efektif, tapi pada saat yang sama juga tidak bertentangan dengan hukum gitu, Pak, ya. Nah, tapi kan gini, Pak, secara umum ini mungkin sebagai bagian terakhir dari obrolan kita, Pak. Ini kan
satu hal yang menjadi isu utama ya sepanjang saya kira sejak zaman Pak Jokowi lah ya sampai sekarang kan soal kegelisahan publik mengenai cara terefektif memberantas korupsi. Kan kemudian ada yang misalnya membandingkan dengan Cina gitu kan. Cina kan hukumannya keras, hukuman mati gitu kan untuk koruptor sampai Xi Jinping atau siapa gitu yang menyediakan satu peti mati untuk dirinya dan seterusnya. 100 saya sediakan, 1 untuk saya. Iya, betul. 99 buat iya, betul. koruptor. Nah, itu Deng Xiaoping ya kalau Deng Xiaoping ya, bukan Xi Jinping, sorry. Nah, terus ini kan gimana menurut Pak Suyadi cara yang bisa membuat publik itu teryakinkan bahwa pemerintah ini serius loh memberantas korupsi gitu ya, memberantas koruptor sekalipun. Menurut Pak Suyadi gimana tuh? Ya miskin kan, itu yang paling benar. Ya kan? Sebetulnya yang namanya, saya katakan lagi nih, saya pernah bercerita juga di sini berkaitan dengan hukuman mati. Ya, emang bisa dilakukan di Indonesia. Kita pernah loh mengalami hukuman mati buat para narkoba kan. Ya, ada berapa itu yang dihukum mati, ditembak di Nusa Kambangan kalau nggak salah. Reaksi internasional seperti apa? Terus kemudian dilanjutkan nggak? Ya, kan juga nggak dilanjutkan. Dan sekarang masih ada terpidana hukuman mati yang ada di dalam nih, ya kan? Itu sampai sekarang kok nggak dilakukan? Apakah ditembak atau diapain? Kan mungkin ditembak kan ketentuannya, ya misalnya, ya. Tapi kan masih ada. Jadi kalau seandainya semangatnya hanya untuk memberikan pemanis, buat apa? Ya udah, koruptor itu miskinkan, semiskin-miskinnya. Jangan pandang bulu, jangan pandang kasihan ininya, kasihan ini. Nggak perlu. Caranya sebetulnya seperti apa? Kalau misalnya ya, memang nanti ada peninjauan nih berkaitan dengan masalah rencana undang-undang perampasan aset nih, ya, RUU perampasan aset. Ya tadi kan saya bilang pembuktian terbalik. Kamu dapatnya dari mana? Kok ada harta segini? Gajimu sekian loh, ya kan? Kok kamu dapat uang sekian? Ambil itu untuk kepentingan negara. Tapi kan prosesnya sesuai dengan instrumen yang sudah ada. Di sini ada KPK, di sini ada kejaksaan, di sini ada kepolisian. Itu bisa dilakukan kok. Nggak sulit kalau mau. Gitu kan? Jadi kita jangan menerawang terlalu jauh. Instrumen yang ada berlakukan. Dan tadi kalau untuk mempercepat ya udah lari, udah biarkan aja lari. Tapi kan asetnya nggak lari kan? Ya kan? Ya. Persidangkan dengan cara amnestia, sederhana. Ada yang bilang bahwa koruptor itu sebenarnya nggak takut dengan ancaman hukuman mati. Mereka justru takut kalau dimiskinkan. Gitu, Pak. Jadi, yang paling ditakutkan oleh koruptor itu pemiskinan. Betul. Gitu. Jadi semangatnya memang pemiskinan, tapi kalau wacananya itu RUU perampasan aset, itu tadi ada bisa problematis dari segi bertentangan dengan soal presumption of innocence. Nanti, keberlakuannya seperti tadi. Jadi pemiskinannya menurut Pak Suyadi dengan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik, sederhana. Ya, PPATK berlakukan di dalam persoalan ini. Manfaatkan secara baik. Karena saya udah bilang tadi, orang-orang yang diperlakukan seperti itu, kan lama-lama ngelawan juga kan. Kalau melawan, mau gimana? Kemudian dia menang di pengadilan dari perlawanannya itu. Kan jadi, persoalannya jadi baru lagi. Ya misalnya contoh nih, si A, ya, asetnya diambil berdasarkan undang-undang perampasan aset. Misalnya, kalau ini jadi dan mekanismenya seperti yang saya baca sekarang ini ya, diambil dulu asetnya. Dia gugat ke pengadilan. Dia punya duit loh. Masih punya duit tentunya tentunya dalam persoalan ini. Mau gimana kalau dia menang? Ya, aset udah diambil oleh pemerintah. Apa enggak menjadi problem baru? Ini pemikiran saya bukan mendoktrin bahwa ini nggak perlu diberlakukan. Nggak. Kalau memang ada wacana yang baik dan memang nanti metodenya nggak menyalahi tadi saya bilang tadi, ajas presumption of innocence, HAM seseorang dan lain sebagainya, silakan. Kita setuju aja untuk kebaikan negara. Gitu. Cuma saya bilang tadi ada alternatif
Instrumen yang sudah ada berlakukan secara baik. Ya. Peradilan in absentia hidupkan. Ya. Sederhana menurut saya kok. Ya, Ngapain repot-repot? Kalau memang tujuannya untuk pemberantasan korupsi. Ya, gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolan dan pencerahannya. Ini terutama bagian-bagian akhir ini menjadi menarik dan ini pasti akan berlanjut, Pak. Ya, soal wacana RUU perampasan aset kan berlangsung akan lama nih isu-isunya nih. Oke, terima kasih Pak Suhadi. Pemirsa sampai sini dulu, kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Ya, terima kasih.